anak-anak, kembali berjumpa kembali dengan Ibu Guru IPA. Nama Ibu Teresia Dia Buntom SPD. Ibu berasal dari guru SMP Negeri 1 Songka Nempung. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi pencemaran lingkungan. Silakan disimak ya dan dipahami. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Pencemaran lingkungan dikelompokkan atas 3. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menurun. Faktor penyebab pencemaran air yang pertama, limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang berasal dari area pertanian, misalnya sisa pupuk atau nutrien dan penggunaan pestisida yang terlalu banyak. Kemudian yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Misalnya, ketika kita mencuci, yang kita gunakan itu adalah deterjen. Kemudian ada sampah organik. Sampah organik ini sampah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan daun. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Sebagai contoh, besi, plastik, kaca, kaleng bekas, cat, dan minyak wangi. Yang ketiga, limbah industri atau pabrik. Misalnya logam berat dan minyak. Ini biasanya disalurkan ke saluran perairan atau sungai. Apa dampak dari pencemaran air tersebut? Yang pertama, penggunaan pestisida dapat membunuh serangga dan makhluk berguna terutama predator. Yang kedua, terganggunya kehidupan organisme karena berkurangnya kandungan oksigen. Yang ketiga, dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat. Keempat, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air. Yang kelima, kematian biota kuno seperti plankton, ikan, bahkan burung yang hidup di dalam air. Yang keenam, dapat mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukemia. Dan yang terakhir, pendangkalan dasar perairan. Bagaimana upaya menanggulangi supaya tidak terjadi pencemaran air? Yang pertama itu limbah industri yang dihasilkan itu harus dinetralkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Yang kedua, melarang pembuangan sampah ke selokan, sungai, danau, dan laut. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dalam membasmi hama tanaman. Yang keempat, setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak dan menyedotnya kembali. Yang kelima, melakukan daur ulang. Mendaur ulang sampah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan pada manusia.
Bentuk pencemaran udara ada dua, berbentuk gas, kemudian berbentuk partikel cair dan padat. Berbentuk gas ada beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke lingkungan udara dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Contohnya sebagai contoh pencemaran udara berbentuk gas yaitu ketika kita membakar sampah, yang dihasilkan itu adalah gas CO2 dan monoksida yang tercampur ke dalam udara. Yang kedua, pencemaran udara berbentuk partikel zat dan padat, ada itu dalam bentuk cair, dia titik-titik air atau kabut yang biasa sering kita lihat. Baru ada bentuk padat berupa debu atau abu vulkanik dari asap kendaraan bermotor dan aktivitas gunung secara alami. Dampak pencemaran udara yang pertama mempengaruhi sistem reproduksi atau kesuburan. Yang kedua, dapat berakibat pada terganggunya kesehatan dan pertumbuhan. Dan yang ketiga, penyebab hujan asam dan kerusakan lapisan ozon. Cara menanggulangi pencemaran udara di tingkat rumah tangga itu yang pertama, tidak membakar sampah di pekarangan. Yang kedua, segera mematikan kompor atau kayu bakar jika proses memasak selesai. Yang ketiga, menanam tanaman hias di pekarangan atau di pot. Sedangkan penanggulangan di tingkat wilayah yaitu ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan. Yang kedua, ikut memelihara atau tidak mengganggu taman kota dan pohon pelindung. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan hutan, pohon dan tumbuhan liar secara sembarangan. Oke, yang terakhir pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya polutan atau bahan pencemar berupa bahan cair atau padat ke suatu area tanah. Penyebab pencemaran tanah, yang pertama, tumpahan minyak yang dibawa oleh angkutan minyak. Yang kedua, penggunaan pestisida. Yang ketiga, limbah pabrik, limbah-limbah yang dihasilkan dari areal perindustrian. Yang keempat, limbah domestik. Limbah domestik ini adalah limbah yang berasal dari pemukiman penduduk atau tempat wisata. Limbah padat, contohnya besi, keramik, plastik, kaleng-kaleng. Limbah cair. Limbah cair, contoh tinja, cat, deterjen, dan oli. Dan yang terakhir adanya ladang berpindah. Kemudian percobaan nuklir. Dampak pencemaran tanah yang pertama terhadap kesehatan akan menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal. Yang kedua, dapat memberikan dampak terhadap ekosistem, yaitu menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Yang ketiga, dampak pada pertanian, yaitu perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Pengendalian pencemaran tanah ada dua. Yang pertama, remediasi. Yang kedua, bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang kedua, bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Dengan bantuan mikroorganisme yaitu jamur dan bakteri. Demikian penjelasan tentang pencemaran lingkungan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.